wabarakatuh. Saya Gus Soleh Marzuki bersama Bang Albert, Ketua Umum Pajamu Negeri, Bang Skipton dari Josman, dan Bapak Agus Amruo dari UGWJ ya. Pada sore hari ini kita bincang santai, kebetulan berkumpul di acara reuni Ahoker Flash Mob di Citos. Nah, dalam bincang santai ini mungkin ada sesuatu yang ditanyakan oleh Mas Tito. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Bang. Kita di sini ngobrol-ngobrol aja. Mungkin perpolitikan sekarang ini ya. PBB, adanya kita harus juga memang harus melakukan apa awal Jokowi sampai tahun 2024. Sama itu, kita ingin bergantikan teman-teman relawan yang itu kita mulai menggunakan berbahagia kita Ya, pertanyaannya sangat menarik. Kadang teman-teman ini nggak bisa membedakan antara dirinya sebagai relawan atau sebagai orang yang ada di dalam partai politik. Sistem ataupun hukum di negara kita Indonesia ini bahwa telah diatur yang bisa mencalonkan presiden yaitu partai politik baik sendiri maupun kumpulan yang nominalnya sedikitnya 20% plus. Nah, mereka inilah yang bisa dan yang berhak untuk menentukan calon presidennya. Ada sekelompok teman-teman, yaitu teman-teman relawan Ganjar ya. Ada sahabat Ganjar, ada Ganjar dan sebagainya. Ya, kita semuanya salutlah kepada mereka, berjuang all out karena kecintaan mereka kepada GP atau Ganjar Pranowo. Akan tetapi ada sekelompok kecil ya di antara mereka ini seakan-akan memaksakan kehendak gitu Bang Tito ya. Nah, harus Ganjar lah kan gitu. Nah, padahal yang menentukan siapa calon presiden ini bukan relawan, tetapi partai politik. Nah, kita sama-sama tahu Pak Ganjar Pranowo ini adalah anggota partai PDIP. Sementara PDIP belum menentukan sikap siapa yang harus dicapreskan karena pelaksanaan Pilpres ini masih 1 tahun lagi penentuan capres-cawapresnya dan pelaksanaannya masih baru 2 tahun. Dan di sini seharusnya teman-teman relawan Ganjar ini janganlah dibentur-benturkan antara partai dengan relawan. Silakan teman-teman dari relawan Ganjar ini terus bergerak ya untuk mencari simpati masyarakat terhadap Ganjar. Nah, masalah partai ini kapan akan mengumumkan? Ini adalah hak prerogatif dari masing-masing partai, baik itu PDIP maupun KIP atau kayak sekarang Nasdem sudah mencapreskan Anies. Ini hak masing-masing partai. Kita relawan janganlah masuk di dalam wilayah ini agar tidak menjadi benturan. Nah, mungkin itu yang bisa Gus sedikit berikan pencerahan Tito ya. Nah, kalau Bapak Agus gimana Pak? akhir-akhir ini kan kita ada satu term yang lagi banyak, yaitu politik identitas. Bahkan Pak Jokowi sendiri sampai ngasih sinyal bahwa jangan gunakan politik identitas di 2024. Tapi di sisi lain, yang namanya identitas itu kan kita perlukan untuk membedakan satu kelompok dan kelompok yang lain. Yang membedakan antara individu yang lain. Nah, politik identitas yang dimaksud itu yang tidak boleh digunakan dalam kampanye 2024 itu politik identitas seperti gimana? Ya, terima kasih pertanyaan yang super ya dari Pak Agus. Nah, ini sebenarnya salah kaprah Pak ya di dalam penggunaan kata, di dalam penggunaan diksi.
Kalau politik identitas ini tidak apa. Yang tidak boleh itu adalah mempolitisasi identitas. Gus orang Islam, identitasnya Islam. Gus orang NU, ya kan? Identitasnya NU. Nah, kalau Gus ini mempolitisasi Islam, nah, dilarang milih orang ya di luar daripada NU, ini berarti mempolitisasi NU. Inilah yang tidak diperbolehkan. Kalau perkara politik identitas, hampir ya semuanya ada Golkar ya. Kalau dulu zaman Pak Harto, ini golongannya orang berkarya kan gitu ya kan. PDIP, kelompok-kelompok nasionalis, ini kan ini identitasnya. Yang tidak dibolehkan itu adalah mempolitisasi identitas. Ada identitas Jawa, non-Jawa, Muslim, non-Muslim. Ini identitas yang tidak boleh dipolitisasi. Wah itu orang non-Jawa, nggak akan mungkin menang. Oh itu orang non-Jawa, nggak mungkin bisa jadi presiden. Ini namanya mempolitisasi identitas kesukuan. Begitu juga dengan agama. Yang tidak boleh mempolitisasi agama. Contoh soal, kita sangat salut bangga dengan saudara kita yang ada di Soklo TV itu Pak, siapa namanya? Ade Armando. Nah, cuman ada kemarin sedikit terpleset omongan yang Gus bilang setuju. Kalau orang Kristen terpecah ya, memilih Anies, itu tuh udah masuk politik, mempolitisasi identitas Pak. Ya, jadi janganlah agama ini kita gunakan untuk kepentingan politik sesaat. Bagaimana agama ini menjadi rahmat, menjadi payung buat bangsa Indonesia ini. Indonesia mempunyai 6 agama yang resmi, belum lagi agama-agama lokal. Bagaimana aura-aura positif dari masing-masing agama ini kita berbagi tugas. Tokoh-tokoh agama sebagai moral force, nah pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai power force. Kalau moral force ini masing-masing dikeluarkan aura positifnya oleh 6 agama, belum agama-agama yang lokal, maka Indonesia bisa menjadi mercusuar dunia. Akan tetapi kalau agama ini dipolitisasi, wah kamu non-Muslim, haram, pilih. Oh kamu non-Jawa, nggak mungkin bisa jadi presiden dalam mengampanyakan. Ini namanya mempolitisasi, baik itu identitas agama ataupun identitas kesukuan. Inilah yang tidak boleh. Kalau politik identitas, yes, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu mempolitisasi identitas. Politisasi identitas, no. Politik identitas, yes. Mungkin itu Pak ya, yang bisa dipahami ya. Jadi kita janganlah istilahnya fobia terhadap politik identitas. Tidak apa-apa, asal jangan dipolitisasi ya. Mungkin ini sekilas ya yang dapat kita sampaikan dalam bincang santai temu kita Kopi Darat di acara reuni Ahoker ini. Mudah-mudahan acara bincang santai ini bermanfaat baik buat kita semuanya maupun kepada pemirsa semuanya, sehingga sedikit banyak bisa memberikan pembelajaran politik yang positif buat bangsa dan negara ini. Terakhir, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Indonesia rumah kita, tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kedamaian, kerukunan, dan kemakmurannya. Salam Ahoker, merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.